Hey, jangan lupa pakai headsetnya ya. Hai halo semuanya, lama gak berjumpa di reading section ya. Jadi kali ini adalah comeback sekaligus perilisan dari seri baru ya, dari pembacaan reading section ini. Pembacaan cerita di segmen reading session ini. Jadi kali ini kita kedatangan sebuah naskah dengan judul Utusan Kristal Suci yang naskah ini diposting di Wattpad, ditulis dan dipublikasikan oleh akun bernama Diki_Erawan. Jadi cerita ini adalah cerita yang mulai sekarang akan kita sebut UKS saja ya, karena Utusan Kristal Suci judulnya kan. Jadi UKS ini adalah sebuah cerita dengan genre action fantasi gitu, action adventure fantasi gitu. Dan cerita ini sebenarnya adalah cerita dengan konsep yang bukan konsep sih ya, dengan genre-genre yang memang mirip sama genre yang memang lagi booming di kalangan pecinta anime atau di Jepang sendiri, dengan genre isekai atau ke dunia lain. Ini menarik sih karena ini adalah cerita orisinil dari Indonesia, jadi yang penulisnya adalah orang Indonesia dan ditulis dalam bahasa Indonesia juga. Untuk kalian yang mungkin berkeinginan untuk membaca cerita ini juga, aku akan kasih linknya di kolom deskripsi. Jadi kalian tinggal klik aja linknya sambil mendengarkan aku membacakan, atau kalau misalnya kalian memang pengen baca sendiri untuk menemukan feel yang lebih, kalian bisa klik aja nanti di link yang aku sertakan di kolom deskripsi ya. Jadi sebelum kita memulai, kita harus tahu dulu informasi-informasi umum tentang cerita ini. Jadi yang pertama, cerita Utusan Kristal Suci ini atau cerita UKS ini adalah cerita yang sudah dibaca oleh sekitar 538 orang. Kemudian sudah di-vote sebanyak 111 kali dan memiliki 16 bab. Fun fact-nya lagi, cerita ini belum selesai atau statusnya masih ongoing. Jadi untuk kalian yang memang pengen ngikutin, kalian bisa mulai ngikutin dari perilisan video ini gitu. Nah, sebelum kita lebih lanjutnya lagi membahas tentang isi atau membacakan, lebih tepatnya aku ya, membacakan kepada kalian isi dari cerita ini, lebih baik untuk kita baca dulu sinopsisnya. Ya, karena ini bisa jadi patokan juga kan untuk lebih lanjutnya atau melihat ini ceritanya kayaknya kemana ya gitu. Jadi gambaran umum aja. Ya udah, gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke sinopsisnya, oke? Dimanakah ini? Apa aku sudah mati? Setelah membuka mata, Dimas Santoso, pria 28 tahun dari bumi, mendapati dirinya telah pindah ke sebuah dunia lain bernama Eogavar. Menurut pengakuan Elina dan Cheryl, gadis petualang yang pertama ia temui, lelaki itu rupanya telah diangkat menjadi seorang utusan suci. Dia mengetahui dunia ini sedang dalam krisis. Varus, sang dewa kegelapan, telah bangkit setelah tersegel selama 100 tahun. Bersama 4 jenderal kegelapan, mereka menyebar teror serta menghisap kekuatan 4 kristal elemen. Seiring berjalannya waktu, Dimas bertemu dengan Diki Ernawan, sahabat masa kecil sekaligus utusan suci pertama. Kedua pria bumi itu berjuang melawan sang dewa kegelapan dengan dibantu petualang dan tentara kerajaan yang menaungi Eogavar. Oke, jadi dari sinopsis ini kita bisa dapat beberapa informasi ya, seperti setting tempat, yakni di dunia lain yang disebut sebagai Eogavar. Kemudian ada beberapa karakter juga yang disebutin, baik dari pihak protagonis maupun dari pihak antagonis. Di sini protagonisnya yang udah disebutkan meliputi Diki Ernawan dan Dimas Santoso, sedangkan untuk tokoh antagonis utama yakni Varus, sang dewa kegelapan.
Nah, Varus ini sekaligus merupakan goal dari cerita atau tujuan akhir dari cerita, mengalahkan si Varus ini dan menyelamatkan Eogavar. Bagaimana cerita ini akan berjalan? Mari sama-sama kita ikuti dan sampai bertemu di video selanjutnya.